Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku dan anak-anakku yang saya cintai, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam bahasan pelajaran ekonomi ya, kelas 10, kita mempelajari masalah ilmu ekonomi. Secara singkat, bahwa ilmu ekonomi itu adalah usaha manusia memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Nah, bagaimana secara spiritual atau orang Islam bersikap? Tentunya orang Islam tidak sekedar seperti itu. Jadi usaha manusia memenuhi kebutuhan hanya untuk mencapai kemakmuran saja, tapi lebih lanjut adalah untuk mencapai ridho Allah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Jadi harus ada tambahannya, yaitu ridho Allah ya, yang dipresentasikan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai bahagia dunia dan akhirat? Tentunya seorang muslim harus punya prinsip. Nah, dalam ekonomi kan juga ada prinsip ekonomi. Ya, di dalam orang Islam dalam mencari rezeki atau usaha itu harus punya prinsip. Kalau prinsip ekonomi itu adalah mencapai tujuan dengan pengorbanan sekecil-kecilan atau dengan pengorbanan ya tertentu mendapatkan hasil secara maksimal ya, tentu bagi orang ya, seorang muslim bukan sekedar itu saja. Bagi seorang muslim bahwa ya dalam berusaha harus ada keyakinan. Keyakinan seperti apa? Yaitu bahwa rezeki atau hasil usaha itu dari Allah SWT, yaitu merupakan tauhid ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita berpikir bahwa Allah punya sifat ar-razak, pemberi rezeki, berarti tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah SWT. Jadi Allah sebagai Tuhan memberi rezeki, berarti tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya. Kemudian prinsip yang kedua, bahwa berusaha itu merupakan kegiatan ibadah ya. Kita tahu bahwa ibadah itu merupakan sesuatu yang sakral, dan ibadah itu tentunya hasilnya adalah takwa. Jadi supaya tidak keberatan di dalam berusaha, kita harus punya prinsip ibadah.
Karena dengan ketakwaan itulah ya Allah akan banyak memberikan kebahagiaan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi usaha itu juga merupakan suatu ibadah ya. Ibadah, sehingga ketika melakukan sesuatu tentunya kita harus ingat bahwa ini adalah ibadah. Ibadah untuk mencapai ketakwaan. Ya. Bagaimana supaya bernilai ibadah? Tentunya ada syaratnya. Ya, syaratnya pertama adalah motifnya. Ya, motifnya harus ikhlas. Kita ingat bahwa kita pernah belajar motif ekonomi, ada motif kekayaan, motif kehormatan, dan seterusnya. Tentunya bagi orang Islam, motif dalam berusaha atau berekonomi adalah ikhlas karena Allah. Karena orang ikhlas itu ya sangat ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat kedua adalah yaitu dengan metode atau cara sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Tentunya kalau kita berusaha sesuai dengan kehendak Allah. Apa saja yang kita usahakan, kalau caranya, barangnya, ya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya itu tidak akan diridhoi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ya syarat supaya kita dianggap ibadah oleh Allah, yaitu tujuannya untuk mencari ridho Allah. Jadi jelas bahwa kalau kita sudah memenuhi 3 syarat ini, ya sehingga kita cara menentukan pilihan prioritas di dalam usaha tentu memenuhi syarat-syarat ketika itu. Ya. Tujuannya, metodenya atau caranya, dan niatnya. Ini harus ditentukan ya tentu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mencapai suatu ketakwaan. Nah, ketakwaan itu sangat penting ya, karena Allah sendiri jelas-jelas banyak ya berfirman dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ya apa yang diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Misalnya ya dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Hai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan memberikan perbedaan, ya, diberi pembeda antara yang benar dan yang salah. Saya kira kita penting ya, karena berusaha itu perlu ya, mana yang diprioritaskan, mana yang benar, mana yang salah, itu perlu ada pendekatan ketakwaan, tidak hanya pendekatan logika. Kemudian kalau kita sudah bertakwa ya, kita akan mendapatkan ya kasih sayang Allah, ya jelas. Kasih sayang itu penting karena dengan kasih sayang Allah, Allah akan memberikan sesuatu ya yang diinginkan oleh yang dikasih. Kasih sayang Allah ini ada pada surat At-Taubat ya, surat ke-9 ayat ke-7 ya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Selain itu dalam surat At-Tolak
ya, itu juga Allah memberikan jaminan bagi orang-orang yang kebingungan, ya, tidak mendapatkan solusi. Maka kalau bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi sekaligus rezeki. Bahkan rezekinya tidak tersangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah, ya, akan memberikan jalan keluar. Jadi jalan keluar atau solusi. Yaj'al lahu makhrajan. Jadi Allah akan memberikan solusi. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa min haitsu la yahtasib, yaitu rezeki yang tidak disangka-sangka. Mungkin diperkirakan, ya, hanya mendapatkan 2 juta, ya, karena ketakwaannya, maka Allah melipat gandakan. Selain itu di dunia, belum di akhirat, ya. Di akhirat tentunya sangat banyak sekali yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Sehingga, ya, kalau kita bisa mencapai takwa, ya, Allah tentu akan ridho kepada kita, sehingga kita bisa mencapai yang kita damba-dambakan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Prinsipnya sudah sesuai dengan Allah, kemudian motifnya sesuai dengan Allah, ya. Cara memilih prioritas, ya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, sehingga ketakwaan yang akan diperoleh. Itu semua tentunya, ya, perlu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, yaitu orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah. Yazkurunallah qiyaman, ketika berdiri, ya. Jadi ketika berdiri juga ingat Allah, ya. Ketika dia berbaring ingat Allah, ya. Ketika apa saja, ya, mengingat Allah. Mengapa demikian? Karena dengan ingat kepada Allah, maka kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik itu akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu tidak benar, sehingga kembali kepada jalan atau metode dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan petunjuk dan bisa melakukan usaha dengan sebaik-baiknya, baik sebagai guru, sebagai dokter, sebagai petani, ya, sebagai pengusaha, sebagai siswa. Kita bisa melakukan dengan prinsip ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Mohon maaf atas kesalahan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.